Ya, silakan yang belum on cam. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena Pagi, Bu. masih bulan Syawal, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Oke, dari minggu ini kita akan mulai materi setelah UTS, yaitu tentang DDL. Kemarin UTS-nya ada kesulitan tidak soalnya? Sulit, Ibu. Sulit ya, itu padahal udah ada di PowerPoint yang saya jelaskan semua. Tapi di ujian kedua semuanya pada nilainya bagus kok. Ya gini ya, karena itu kita 2 kali ujiannya. Yang ujian pertama kan nilainya pada jelek semua tuh. Paling tinggi 75 dan itu hanya 1 orang. Jadi penilaiannya nanti akan saya gabungkan nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 bobotnya 30% dan nilai kedua 70%. Kemudian saya rata-rata. Gitu. Jadi yang kemarin nggak ikut ujian ulang, ya nilainya yang diambil dari ujian 1 aja. Gitu. Sepakat ya, jadi yang saya ambil nilainya kedua-duanya tetap ada bobotnya. Karena sebenarnya kemarin itu kan yang ujian UTS yang pertama itu 90% dari kalian itu sudah bisa submit, udah bisa selesai. Hanya ada beberapa orang aja yang tiba-tiba auto submit padahal belum selesai mengerjakan. Gitu. Kalau di e-learning saya itu saya bisa melihat jam berapa kalian start dan jam berapa kalian finish. Lama mengerjakannya juga ketahuan. Gitu. Oke, ini PPT saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik. Baik, minggu ini kita belajar tentang Data Definition Language atau DDL. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk query atau mengedit dari database. Nah, fungsi utama di BMS yang pertama, ini kita review lagi ya. Yang pertama adalah pembuatan dan pendefinisian basis data, yaitu ada tipe, struktur, dan batasan-batasan data. Ini yang nanti akan berhubungan dengan data integrity ya. Jadi menjaga integritas data agar tidak berantakan atau tidak ada yang sama dan dia bersifat unik. Kemudian termasuk juga pengubahan dan penghapusan tabel data dengan memanfaatkan DDL. Ya, jadi DDL-nya ini nanti yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, data manipulasinya itu antara lain ada query, update, modifikasi, report generation. Ini juga dapat dimanfaatkan dengan DML atau Data Manipulation Language. Kemudian fungsi utamanya DBMS antara lain kendali pengaksesan data dengan memanfaatkan DCL atau Data Control Language. Kemudian yang terakhir adalah kendali transaksi data dengan memanfaatkan DTL atau Data Transaction Language. Nah, di sini ada tipe data. Tipe data untuk setiap kolom atau field pada tabel harus ditentukan pula tipe datanya yang menentukan jangkauan nilai yang bisa diisikan. Jadi ketika kita membuat tabel, kita harus membuat constraint atau tipe datanya. Nah, ini udah dijelaskan di minggu sebelum UTS ya, ada data constraint, yaitu dia mendefinisikan
batasan apa saja yang harus diisikan dalam sebuah field atau kolom. Kemudian masing-masing di BMS memiliki jenis dan nama tipe data tersendiri. Jadi seperti ada tipe data date, yaitu formatnya sudah ada day, month, and year gitu. Dan ada juga yang integer dan lain-lain. Kemudian bisa jadi ada yang khusus atau tidak ada pada yang lain, atau diberi dengan nama lain, atau bahkan tidak memiliki data yang standar. Nah, ini adalah macam-macam tipe data yang standar SQL 92. Yang pertama adalah binary, kemudian binary varying, character varying, date time, double precision, float, integer, numeric, dan lain-lain ya. Nanti bisa kalian cek sendiri data standar SQL 92 itu apa aja. Nah, ini data definition language atau DDL yang biasanya digunakan untuk membuat atau mendefinisikan basis data dan isi-isinya. Seperti pembuatan tabel, penghapusan tabel, seperti itu ya. Kemudian menentukan struktur dan skema basis data dan isinya. Kemudian bisa memodifikasi basis data dan memodifikasi struktur serta skemanya. Jadi hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary. Kamus data itu adalah daftar elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Ya, jadi DDL itu berkaitan dengan perintah-perintah untuk pendefinisian objek-objek basis data. Perintahnya antara lain yang tadi sudah saya sebutkan adalah pembuatan tabel, pembuatan view, dan pembuatan trigger. Nih, perintah dasarnya ada create, alter, dan rename. Create untuk membuat database atau tabel baru dan indeks. Kemudian alter untuk membatalkan hasil dari perintah create. Rename untuk mengganti nama tabel. Selain itu ada juga drop yang digunakan untuk menghapus database, tabel maupun indeks. Jadi perintah dasarnya itu ada 3, create, alter, rename. Nah, create untuk membuat basis data baru, alter membatalkan, rename mengganti nama. Mudah kan? Jadi sesuai dengan definisi bahasa Inggrisnya perintahnya. Nah, ini adalah contoh pembuatan tabel. Nah, di sini ada sintaks sebelah atas ini. Saya tulis dengan notepad supaya terlihat perbedaannya, yang mana adalah perintah, yang mana variabel atau nama-nama lain. Jadi creatable ini adalah perintahnya, perintah dalam membuat tabel, kemudian diikuti dengan nama tabelnya dan dibuka dengan buka kurung. Kemudian ini adalah pendefinisian kolom 1 dengan tipe datanya, ini aturannya. Nah, ini aturan berisi untuk field yang bersangkutan namun bersifat opsional. Bisa jadi kita membuat aturan bahwa kolom 1 ini harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi kita beri perintah not null. Kemudian bisa juga kita pilih kolom 2 dengan tipe data numerik, misalnya kita buat default. Jadi kita sudah definisikan angkanya apabila kosong, otomatis akan terisi angka yang sudah kita definisikan dengan default itu. Ya. Nih, aturan tabel berisi aturan-aturan yang berlaku untuk tabel tersebut. Jika aturan lebih dari 1, maka dibatasi oleh tanda koma. Jadi apabila aturannya banyak nih ya, kita beri tanda koma sebagai pembatas. Ya, mirip dengan coding yang lain sebenarnya. Kemudian ada primary key, daftar kolom key, foreign key, dan reference. Nih ada aturan on delete, on update. Ini aturan update-nya nanti biasanya ditaruh di paling bawah sini sebelum tutup kurung.
Nah, aturan tabel bisa diberi nama. Jika diberi nama, maka sintaksnya sebagai berikut. Nih, sintaksnya apabila nama aturannya itu diberi nama adalah constraint, menggunakan constraint, kemudian diikuti nama aturannya, dan ini adalah aturan tabelnya. Tuh. Ini contohnya dari pengimplementasian struktur sintaks yang tadi. Jadi ada pembuatan tabel mahasiswa dengan set NRP menjadi primary key, nilai default pada jenis kelamin adalah L, NIP dosen mereferensi ke tabel dosen field NIP. Jadi kolom NIP ya. Jadi tabel dosen ini referensinya adalah field kolom NIP. Nih, sintaksnya yang pertama create table mahasiswa. Jadi tabelnya bernama mahasiswa dengan variabel atau atributnya adalah NRP, nama, alamat, jenis kelamin, dan NIP dosen. Char merupakan tipe datanya. Varchar juga merupakan tipe data, not null adalah aturannya, aturan tabel atau aturan field pada kolom nama. Kemudian alamat, ini varchar juga tipe datanya, jenis kelamin, tipe datanya adalah char dengan nilainya 1, jadi hanya ada 1 huruf atau 1 karakter. Dengan default, apabila nanti jenis kelamin tidak diisi, nilainya otomatis akan diisi dengan L. Kemudian NIP dosen, ini panjang karakternya adalah 9. Kemudian primary key-nya adalah NRP. Constraint, ini tadi nama aturannya adalah nama FK mahasiswa dosen, dengan foreign key adalah NIP dosen. Nah, reference ini yang tadi NIP dosen mereferensi ke tabel dosen. Jadi ini tabel dosen yang mereferensi ke kolom NIP. Nah, on delete restrict, on update cascade, on insert restrict, ini nanti berhubungan dengan integritas data. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk sintaks menghapus menghapus tabel, maaf, ini adalah dengan menggunakan kata kunci drop table. Diikuti dengan nama table yang akan dihapus. Kemudian untuk memodifikasi atau seperti menambah kolom atau menghapus kolom menggunakan alter table. Nah, apabila menambah ditambahkan kata kunci add. Kalau menghapus drop. Mudah ya, mudah diingat ya. Jadi apabila menghapus itu menghapus tabel keseluruhan dengan drop table diikuti nama table. Apabila menambah kolom baru, ini alter table ditambahkan dengan kata kunci add. Ya. Jadi yang memudahkan kalian ini saya buat warnanya berbeda untuk bisa lebih mudah dipahami kata kuncinya. Untuk menghapus alter table sama diikuti dengan kata kunci drop. Ya. Jadi kalau SQL atau sebenarnya sintaks-sintaks di dalam coding itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggrisnya itu juga ya perintahnya adalah sesuai dengan definisinya. Mudahnya seperti itu. Kemudian DDL untuk view tabel atau melihat tabel. View adalah tabel bayangan, tidak menyimpan data secara fisik, biasanya juga berupa hasil query dari tabel-tabel pada sebuah database. Jadi kita misalnya ingin view tabel yang ada di database kita yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal menuliskan sintaks create view, diikuti dengan nama tabel, S, kemudian SQL query-nya. Ini contohnya, membuat view dengan nama mahasiswa pria. Jadi create view pada tabel mahasiswa pria, S diselect dari tabel mahasiswa, kolomnya adalah jenis kelamin. Gitu. Jadi ini adalah sintaks query-nya. Dia memilih dari tabel mahasiswa dengan kolom jenis kelamin. Kemudian ada DDL trigger. Trigger adalah sebuah objek
dalam database yang berupa prosedur yang merespon setiap kali terdapat proses modifikasi pada tabel. Jadi prosesnya modifikasinya bisa berupa insert, update, dan delay. Sintaksnya yaitu untuk menciptakan trigger dengan create trigger, kemudian nama triggernya apa, on table, nama tabel, diikuti nama tabelnya. For, delay, atau insert, atau bisa juga update, as, diikuti dengan perintah SQL. Ini ada contoh membuat trigger dengan nama tlog ubah nilai. Untuk setiap penambahan atau update data pada tabel peserta kuliah, dilakukan penambahan data pada tabel log histories. Nih ya, jadi sintaksnya adalah kita create dulu triggernya, kemudian ini nama triggernya, ini membuat trigger dengan nama tlog ubah nilai, kita masukkan di sini, diikuti on table, berarti tabel, nama tabel pada peserta kuliah, for update and insert, jadi untuk mengupdate atau memodifikasi, memperbarui dan menyisipkan data as insert into log histories. Jadi ini kita menambahkan data pada field histories, yaitu ada tanggal dan proses. Kemudian value, get data, ini adalah perintah keluarannya apabila data berhasil diubah, terjadi perubahan proses data nilai. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang integritas data. Jadi, referential integrity constraint digunakan untuk menjaga konsistensi baris-baris data antara dua buah tabel. Pada umumnya, aturan ini mengharuskan sebuah baris pada sebuah tabel yang terrelasikan pada tabel lain harus mengacu pada sebuah baris di dalam tabel tersebut. Aturan untuk referential integrity biasanya diberlakukan ketika terjadi proses modifikasi data. Nah, integrity constraint itu ada 3. Yang pertama adalah domain constraint, kemudian entity integrity, dan action assertion. Domain constraint itu apa? Jadi domain constraint adalah nilai yang diizinkan pada suatu atribut. Tuh. Kemudian entity integrity adalah primary key yang tidak boleh kosong atau not null. Seluruh baris pada kolom primary key harus terisi data. Jadi entity integrity ini tidak boleh ada data-data yang kosong atau kolom yang kosong. Kemudian action assertion, yaitu adalah business rules. Nah, ini aturan update pada parent data, parent table. Yang pertama adalah cascade. Cascade itu memperbarui sebuah baris data diikuti dengan pembaruan baris data pada child table yang berelasi. Jadi apabila parent table melakukan modifikasi data, otomatis table yang berelasi dengan parent, parent itu maksudnya tabel yang strong entity ya. Ya, jadi strong entity berelasi dengan tabel lainnya yang memiliki foreign key yang dihubungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Nah, itu apabila yang tabel parent ada perubahan data, otomatis tabel atau data yang berhubungan dengan child table ikut berubah gitu nilainya. Jadi misalnya dari primary key pada tabel mahasiswa adalah NIM. NIM di tabel mahasiswa dengan NIM di tabel nilai mahasiswa misalnya, itu berubah, NIM tabel mahasiswa berubah, jadi NIM pada tabel kuliah, tadi nilai mahasiswa itu ikut berubah juga. Gitu ya. Kalau restrict itu adalah larangan atau mencegah proses pembaruan data jika terdapat baris data di child yang berelasi. Jadi kalau misalnya hanya tabel child yang diubah, maka ini tidak bisa perubahan itu ditolak gitu.
Kemudian ignore mengabaikan referensi. Boleh memperbarui data pada parent, tetapi tidak boleh memperbarui data yang berelasi pada child table. Jadi misalnya, tadi yang berelasi pada tabel mahasiswa adalah NIM dengan tabel nilai mahasiswa. Jadi kita tidak boleh mengubah nilai atau mengupdate nilai pada field-nya yang NIM. Tapi jika field lain pada tabel mahasiswa yang kita ubah, itu tidak apa-apa karena tidak berelasi pada child table. Yang berelasi pada child table tadi itu kan hanya NIM pada tabel mahasiswa dengan tabel nilai mahasiswa misalnya. Ini aturan delete pada parent table. Jadi kata kuncinya itu adalah sama, hanya aturannya delete, update, dan insert nanti. Jadi aturan delete untuk cascade adalah menghapus seluruh baris pada child table yang berelasi. Nah, ini adalah kebalikan dari update tadi. Kalau cascade-nya update adalah apabila ada terjadi perubahan pada parent table, maka yang child mengikuti perubahan tersebut. Nah, kalau di delete, cascade-nya itu adalah menghapus seluruh baris data pada child yang berelasi. Jadi, apabila data pada parent table dihapus, maka yang data pada child juga ikut terhapus. Kemudian adalah restrict. Restrict pada delete, untuk aturan delete pada parent table, yaitu mencegah penghapusan jika terdapat baris data yang berelasi pada child table. Jadi, kalau ada data yang berelasi pada child, data tersebut tidak boleh dihapus. Nah, itu menggunakan perintah restrict. Kemudian ada ignore, yaitu mengabaikan referensi. Boleh menghapus data dan tidak ada efeknya bagi child table. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan child table. Kalau misalnya data pada parent table dihapus, child table tetap masih tidak berpengaruh, tetap ada datanya. Nah, ini untuk aturan insert. Jadi ada restrict, di insert hanya ada dua, yaitu restrict dan ignore. Restrict tidak boleh menambah data pada child table jika nilai yang dimasukkan pada kolom yang berelasi tidak terdapat pada parent table-nya. Jadi, ketika kita menyisipkan sebuah data baru di tabel child, itu tidak akan terupdate apabila nilai yang dimasukkan pada kolom yang berelasi dengan parent itu tidak sama, gitu, tidak cocok. Kemudian yang ignore, mengabaikan referensi, boleh menambah data pada child table walaupun nilai yang dimasukkan pada kolom yang berelasi tidak terdapat parent table. Nanti kita lihat contoh-contohnya di belakang. Nah, ini contoh yang pertama dari tabel mahasiswa. Reference ini adalah referensi dari tabel dosen, yaitu dengan menghubungkan berelasi dengan NIP. Jadi reference itu adalah relasi tabel. Gitu. On delete restriction itu apa? Ada ini on update cascade juga apa? On insert restrict apa? Nih, references adalah hubungan antar table. Kalau on delete restrict berarti apa? Halo? Mendengar suara saya? Ya, silakan siapa yang mau menjawab. On delete restrict ini tadi apa artinya jadinya? Kalau di contoh ini. Gimana? Kok tidak ada suaranya? Definisikan satu-satu. On delete restrict. Restrict adalah larangan, delete. Larangan untuk menghapus berarti kan? Jadi artinya apa kalau di sini? References, dosen, kemudian dalam kurung adalah NIP-nya, on delete restrict. Jadi mencegah menghapus apa?
Mencegah penghapusan tabel parent. Kemudian on update cascade. Artinya? Apa artinya? Apabila data pada tabel parent dihapus atau diubah, maka data pada child juga akan berubah. Tadi ingat aturan dari update untuk cascade itu adalah jika tabel parent diubah, maka tabel child juga ikut berubah. Tapi jika aturan delete untuk cascade pada parent table, apabila data parent diubah, maka tabel child juga apabila cascade itu menghapus semua data. Kalau untuk aturan delete cascade. Diingat-ingat ya. Jadi aturan update cascade itu dia mengikuti parent table berubah, child table juga berubah. Ingat ya, update, cascade, tabel berubah, tabel parent berubah, child berubah. Kalau delete cascade, dia menghapus semua data. Paham ya? Kalau insert restrict, artinya apa? Tinggal diartikan satu-satu loh, Rek. Mencegah insert pada anak mencegah insert pada child table. Oke. Jadi mencegah adanya penambahan data ya. Insert itu adalah penyisipan data pada tabel child. Nih contoh lainnya. Ada create table mahasiswa, NRP, ini atributnya dengan tipe data char sejumlah 10 karakter. Kemudian ada nama, atribut nama dengan tipe data char sebanyak 20 karakter, NIP, ini juga char, primary key-nya adalah NRP, foreign key-nya adalah NIP, reference-nya dosen, on delete cascade. On delete cascade artinya apa? Baru saya bilang tadi. On delete cascade. Menghapus semua data pada child table dan parent table. Benar. Kalau update? Merubah semua data pada parent table dan child table. Apabila parent table berubah datanya, data pada child mengikuti. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham belum tentang integrity constraint? Ini yang inti dari perkuliahan DML itu adalah integrity constraint-nya. Kalau create table, hapus table, tadi kan sudah tahu ya. Coba saya tanya kalau nggak ada yang nanya. Saya tanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Kalau menghapus table, bagaimana SQL-nya? Ya, siapa yang mau menjawab? Atau saya tunjuk? Table. Ya, silakan, Mbak. Namanya?
Menggunakan drop table, Bu. Namanya siapa, Mbak? Alvina. Oke, kalau untuk menambahkan kolom baru, ditambahkan apa, Mbak? Perintahnya apa saja? Alter Ya, alter table. Terus kata kunci selanjutnya? add. Benar. Kalau menghapus? Alter table drop. Oke, makasih, Mbak. Iya, Bu. Selanjutnya. Yang lain ya sekarang. View table. Bagaimana? Oke, karena diam aja. Coba saya lihat nama-namanya. Mas Rido Riyadi, ada? Ya, ada. Oke. Kameranya nggak bisa dinyalain, Mas. Agak gelap, Bu. Dinyalakan lampunya. Oke, Mas. Apa kalau view table perintahnya apa? Gimana? Mas Rido? Ya, hilang orangnya. Bisa menjawab tidak, Mas? Mas Rido kalau nggak bisa menjawab, tunjuk temannya yang lain. Halo? Bu, izin menjawab. Ya, siapa Mas namanya? Nama saya Dian Abdul Ghafur dari golongan B. Oke, kameranya bisa dinyalakan? Nggak bisa, Ibu. Mohon maaf. Sih nggak bisa. Masih di bawah, Bu. Taruh kan? Oh iya, taruh sini. Oke. Gimana? Show table, Ibu. Iya. View table, Mas. Gimana, Ibu? View table, perintahnya apa? Show table. Itu kan melihat tabelnya yang udah di-create. Kalau Oh iya. create view, table kan berarti view table, yaitu create view. Malah saya sebutkan jawabannya. Nah, itu. Diikuti Alhamdulillah. seleksinya apa? Terus kalau Gimana, untuk, Ibu? kalau misalnya saya pengen melihat di tabel mahasiswa, terus dengan jenis kelamin laki-laki, perintah SQL-nya seperti apa? Saya pengen melihat ini di tabel mahasiswa yang jenis kelamin laki-laki apa siapa saja. Kalau nggak bisa jawab, tunjuk temannya, Mas. Teman, Ibu. Nggak enak, Bu, kalau nunjuk teman, Bu. Nanti dikira bunuh teman, Apa-apa Bu. kan belajar. Oh iya. Atau ada volunteer yang ingin menjawab. Nggak apa-apa, salah, Rek. Aku salah lebih deh. Saya juga belajar. Iya, Bu. Makasih, Bu, ya. Ya, silakan tunjuk dulu, Mas, temannya. Ini nggak ada yang menjawab ini. Tunjuk dulu temannya. Mati, we. Ana, Ibu. Ana ngerti. Siapa? Ana Nurrohmah. Ya, Mbak Ana, ada? Ada, Bu. Ya, silakan dijawab, Mbak.
create view, terus as, select from where, jenis kelaminnya. Oke. Select from nama tabelnya. Where, terus nama kolomnya. Oke, Nama benar. kolom. Oke, terima kasih Mbak Ana. Yang lainnya tolong ya diperhatikan. Kalau misalnya memang belum paham, silakan bertanya. Jangan diam saja. Oke, selanjutnya kalau trigger seperti apa? Ada yang bisa menjawab? DDL trigger. Oke, saya tunjuk lagi aja. Kalau nggak ditunjuk, nggak bersuara ya? Mbak Melinda, ada? Melinda Ada, Bu. Fitriani. Ya, Ada, Bu. silakan. Gimana Mbak, kalau DDL trigger? Saya sudah share file PPT-nya di e-learning, silahkan dibaca. Ada semua. Tadi kata kuncinya sudah saya sebutkan. Kalau trigger, tinggal perintahnya sama. Tinggal ditambahkan sintaks SQL-nya yang lain. Gimana, Mbak? Tunjuk temannya, Mbak. Mbak Melinda. Iya, Bu. Gimana? Bisa? Kalau tidak bisa, tunjuk temannya. Saya nunjuk Charlie, Bu. Siapa? Charlie. Shirley. Ada orangnya? Ada. Oke, silahkan dijawab, Mbak. Create trigger. Nama trigger on table. Nama tabel for delete. Terus insert update as perintah SQL-nya. Oke. Sudah lihat PPT ya berarti? Oke, dibaca ya kalau belum ada yang paham. Jadi saat saya menjelaskan bisa kalian tanyakan. Jangan ketika kuliah Anda tidak membaca PPT-nya. Ketika saya jelaskan juga iya aja, nggak ada yang nanya. Nanti begitu ujian bilang soalnya susah Bu. Gitu. Padahal semua soal sudah saya ambil dari PPT. Hanya teori loh, Re. Kalau praktikum sampai mana? Belum belajar sampai DDL? Gimana? Ketua kelasnya? Terakhir sampai di trigger, Bu. Sampai di trigger kan berarti sudah ngerti harusnya. Oke, ada pertanyaan ya. Oke, saya ulangin lagi. Kalau aturan update cascade pada parent table tadi seperti apa? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas. Untuk aturan cascade pada update itu apabila pada parent table dilakukan proses update, maka pada child table otomatis ikut terupdate secara otomatis. Kalau kebalikannya Mas, dari delete? Kalau untuk delete cascade, itu semua
data pada parent table dan child table otomatis terhapus. Oke. Mas Dian tadi bisa mengikuti apa yang dikatakan Mas Ahmad? Halo? Hilang. Coba Mas Rio Aditya Damara. Hadir? Ya, Bu. Ya, silakan dinyalakan kameranya, Mas. Saya, Bu. Baru bangun tidur, Mas. Enggak. Oke, tadi yang dibilang Mas Ahmad, bagaimana aturan update cascade pada parent table seperti apa? Belum itu, belum dengar radio. Belum dengar. Anda ngapain saja dari tadi saya ngomong? Ya, Tiduran. Ini sebabnya saya minta tolong semuanya on cam saat perkuliahan. ya. Saya jadi seperti ngomong sendiri kalau seperti ini. Silakan tunjuk temannya, Mas. Dedi, Bu. Silakan Mas Dedi. Mana orangnya? Mas Ahmad tolong dibantu, Mas siapa tadi? Mas siapa tadi nama Mas? Yang baru bangun tidur tadi siapa namanya? Rio Damara. Nah, Mas Rio. Coba Mas Ahmad tolong dijelaskan lagi ke Mas Rio. Update cascade itu seperti apa pada parent table? Untuk aturan update cascade itu apabila pada parent table terjadi proses update, maka pada child table data juga otomatis terupdate, terganti. Gimana Untuk Mas proses Rio? update cascade. Parent table Gimana? jadi Gimana Mas Ahmad? Tolong diulangi lagi. Kayaknya Mas Rio belum melek ini. Untuk aturan cascade pada proses update itu apabila pada parent table itu terjadi proses update, maka secara otomatis data pada child table juga ikut terupdate. Oke, ulangin Mas Rio. Jadi pada parent table terjadi update, jadi pada child apa? Child table. Ya, child table. Maksudnya gimana itu, Mas? Kok nggak tahu? Apa yang dibilang Mas Ahmad kurang jelas. Yang Anda nggak ngerti di bagian mana? Keren itu. Ada cili pembaruan itu update. Tolong saat perkuliahan diperhatikan ya. Mas Ahmad udah 2 kali ngomong. Tadi saya sudah tanya 2 kali dan teman-teman kalian sudah menjawab. Ada yang sudah menjawab. Kamu masih nggak dengar.
Saya ulangin ya. Anda harus bisa ngikutin. Update, aturan update pada parent table untuk cascade, perintah cascade, itu apabila parent table ada data yang terupdate atau berubah, maka tabel pada data pada child table juga ikut berubah. Ingat kata kuncinya, pada update, dia akan mengikuti parent table, data di parent table berubah, child-nya juga ikut berubah. Paham nggak? Ya, Bu. Apa coba? Ketika parent table terjadi proses update, maka terjadi perubahan child tabel, berubah juga pembaruan sebuah baris data diikuti dengan pembaruan baris data pada child table yang merealisasikan. Oke, baca di mana Anda? Sana. Oke. Minggu depan saya minta semuanya on cam ya. Kok dimatikan, Mas? Saya bilang on cam. Oke, Mas Rio, terima kasih. Berlaku untuk yang lainnya ya. Tolong diperhatikan saat saya mengajar. Jadi tidak ada lagi yang protes. Soalnya susah, padahal semuanya udah ada di PowerPoint. Saya juga sudah rekam perkuliahan, saya update terus di e-learning. Silakan belajarnya dari situ. Saya sudah memfasilitasi kalian untuk bisa belajar mengulang perkuliahan. Saya rekam perkuliahan, ini juga saya rekam, nanti saya upload di e-learning. Silakan dibaca. Saya ulangan itu tidak mengambil dari sumber mana lagi, bukan ngambil dari mana-mana sumber yang lain, cuma di PPT aja saya bikin soalnya. Pilihan ganda lagi. Paham ya? Tolong dibaca PPT-nya yang sudah di-share. Yang di-share di e-learning, kalau sebelum saya update, itu adalah PPT dari Pak Dwi. Yang saya tambahkan cuma beberapa slide doang. Jadi secara keseluruhan itu sama isinya. Hanya saya tambahkan beberapa, jika ada yang perlu dan ada yang kurang jelas di PPT itu saya tambahkan penjelasan. Seperti itu, seperti ini tadi kan, saya tambahkan contoh-contohnya untuk yang integrity constraint. Supaya kalian tuh paham. Tuh. Nah ya, masih pagi, jadi malas juga ngomel-ngomel. Silakan untuk kedepannya tidak diulangi lagi, dan datangnya tepat waktu. Pengumpulan tugas juga dilihat, kalau misalnya jamnya sudah habis, ya sudah. Maksud saya tidak perlu mengingatkan terus seperti itu loh. Di e-learning sudah ada semua peraturannya. Saya ingin bertanya. Kenapa? Ada yang berbicara? Saya sekalian. Ya, silakan Mbak. Suaranya tolong, masih kecil sekali suaranya. Mungkin mic-nya, Bu. Ya, gimana? Itu aturan insert itu kenapa nggak ada cascade-nya? Itu sudah standar, Mbak. Jadi dia dalam aturan insert itu cuma ada restrict dan ignore. Karena untuk pengaturan cascade itu sudah ada di update. Update itu kan untuk menginput data. Tadi jika ada perubahan data yang cascade, update cascade pada parent table itu sudah di situ perintahnya. Jadi di insert ini kalau misalnya kita tambahkan lagi, itu cuma ada, maksudnya di insert ini cuma ada dua, yaitu restrict sama ignore. Jadi dia melarang ataupun bisa mengabaikan. Jadi kalau mengabaikan, nggak ada pengaruhnya di antara tabel child maupun tabel parent tadi. Kalau restrict dia melarang, jadi tidak boleh ada pembaruan atau
penyisipan data tambahan. Gitu. Kalau penyisipan datanya apa? Yang tadi update cascade. Itu kan dia sama aja seperti menyisipkan data, bisa juga mengedit. Jadi datanya pada NIM, misalnya NIM mahasiswa kita ubah itu, nanti dia yang child table juga mengikuti. Makanya ketika kita di contoh, sudah buka PPT-nya saya belum, Mbak? Sudah. Nah, itu di contoh yang tadi saya pakai tabel dosen NIP, itu kan ada insert restrict, dia makanya ditaruh di paling belakang. Karena apa? Ketika nanti udah terjadi pembaruan data, dia tidak boleh lagi menyisipkan data baru. Gitu. Paham, Mbak? Ya. Nanti silakan di praktikum lebih diperdalam lagi ya, karena sebenarnya dari teori-teori ini saya hanya menyampaikan basicnya aja, konsepnya. Jika kalian konsepnya sudah paham, maka praktikumnya nanti lebih nyambung lagi gitu. Oh, ternyata ini loh yang dimaksud seperti ini, karena langsung praktek gitu. Prakteknya nanti untuk setelah UTS ini Pak Dwi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh, silakan nanti saya share referensi tambahan jika memang kalian perlu. Saya ada buku tentang DBMS, itu yang penulisnya, sebentar, saya carikan dulu bukunya. Jeffrey, nanti saya upload di e-learning ya. Itu bisa jadikan bahan referensi untuk pelajaran tambahan kalian. Itu lebih lengkap. Kalau misalnya nggak ngerti artinya, silakan Google Translate aja, karena bukunya bahasa Inggris. Oke, sampai di sini. Saya akhiri kalau tidak ada yang bertanya lagi.